sampai untuk mawon Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad pinten 6 570. Dapat wahyu itu sekitar 610. Pinten 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten 1430. Masehinya sudah nopo 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten 600 nih, 600 tahun. Kita tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 600 pinten 10 ya. Dapat wahyu pinten 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Badar. Niku penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, nggih, nak sampean sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampean krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno, sing disebut tradisi khulafa. Ngake hak nggih, mboten ngake kok. Mboten ngake hak napa al-kha, tapi ngake napa hak. Tradisi napa khulafa, napa khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Ini jenisnya kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara. Teritorial bukan enten, batas negara karena teritorial bukan enten. Tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenang. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah, itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di dari Najwa, ya, di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad. Sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan. Ditentang Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi. Karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya yang dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar dimitra kesukuan yang lebih kuat. Ini ruang tenang, mungkin bersamaan paham. Sebab itu kitab-kitab salaf ada istilah khulafa, khalif. Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula ora bisa. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah, urusan bio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain, dan kelompok lain itu bisa non muslim.
Abu Bakar sama yang kalau ceritanya, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke sini. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, Khulafa Khalid. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya apa? Khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, ini itu Khuza'ah, Bani apa? Khuza'ah. Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kata sama kita Ngerian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila sikan, boleh SPJ kan berdasar ketua nopo suku. Bon, ini bensaman paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenis apa pula paham. Ini sampean paham peta tentang Mekah yang nggak tentu. Bon, walhasil walawal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Ini dengan kelimake pas Fathu Nabi. Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengen haji. Kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Iku setengah pornografi, lho dhisik bandingane blodor, paham ya? Jadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodor, pakaian ihram setengah apa? Jadi itu ono sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik, sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah niki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara napa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu fubil baik bisaubin naksillah fihi. Kita ndak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah iku iso ndelok jerone dodo, nak ngono nak paling penting pandangannya Allah ke kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nak kowe ilmu hakikat temes mantep kudu be kambinan padha. Mergo kambinan ya Allah, ora kambinan ya Allah. Lah niku pikiran Abu Jahal. Abu Jahal cara berpikir. Paham? Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan cara seniman-seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung napa? Udah, mergo jarene kejujuran. Tapi masalah sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Nyatane sing digambar mesti wong apa? Berkorok dene nak wong ayu pornografi lah didol payu nak wong kudi seneng payu mulai seneng duwe ra. Ujug-ujuge seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf niku udo. Napa? Karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat karena orang menjadi tidak jujur menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Bon berjalan tradisi tawaf udun. Dan itu nganti sakniki. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam, ciri utamanya sinak wiridan nampu dipateni berapa?
Jadi kita juga kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Dhisik pinggire Ka'bah tawaf narugo kalau go paham ya. Mulane pengumuman di finali wa alla yatu fabil baiti ya. Mane saiki anggere ana aliran kok wiridane udo iku fashab mesti sesat iku tradisi ciptaane sinten? Abu Jahal. Lah Islam nak ngrubah ora tau tenanan. Mulai dhisik Islam nak ngrubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai ekrom wis tekan apa? Udo. Niku berhasil kibar benar pakai ekrom. Oh, tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa? Itu mengira senine. Munggo umroh oleh anak-anak jin ya karo anak man to. Tapi sebenarnya pengira ngoten. Ekrom pakai apa? Pakai. Sebenarnya pengiran kertane ngoten ora kena dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini, ini kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukaddimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format. Bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Madinah juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani Nadir. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani? Nah, cara lain yang diusir. Mereka tidak ilegal. Ini kalau cerita sejarah. Mulai masuk tak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitranya mbek Perancis. Top-top ulama Syiah Imam Khomeini. Terkenal Syiah anti non-Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan tembudi Temekang atau Perancis? Perancis. Di Pak Niasan Sinten Ali saya. Pak. Semua ahli sunnah komen. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan di Amerika. Ngelawan Iran. Paham ya? Selawat Syiah gede Amerika. Mulawat zaman Syiah Iran Kurdi mitraan Amerika boleh no. Saddam. Jadi orang-orang sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rata kok. Apa bukan tidak tahu kalau oh itu rata banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa tidak rata banget. Orang-orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa. Saya paham ya. Pemenang jadi kayak aku, orang politik, orang ulama tenan, malah bujute sekuler, pulau keren bujute sekuler. Cuma sekuler orang alim itu modalnya ikhlas, jadi modalnya apa? Buah sekuler lah, pokoknya apa? Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah. Ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu. Yes. Menggolengkan apa? Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Walawal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika golengkan sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih ya, jadi tahu ya mesti gede Amerika. Si ayo Iran. Begitu juga di Afghanistan, Hamid Karzai ini itu songkok kelompok Syiah. Mula Umar Usama Sunni, koalisi di Amerika. Yukun tak ganti, kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta, Rian musir Belanda. Kerjasama ini kalian Belanda. Bung Hatta Rian pas Indonesia dijajah Belanda, malah kerjasama dengan aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus. Indonesia musik Jepang,
Baru kayak sekutu. Kalau sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah apa? Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya khalif. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali khalifnya Nabi zaman di Mekah Bani ini, di Madinah Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul. Atas nama suku, apa atas nama kafir. Misalnya ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampean badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir. Wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jadi apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Madinah bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi apa? Bani Quraisy. Ngapa Quraisy kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang. Sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak, maka pegang otoritas untuk menggulung rentak atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti khulafah. Ini benar Islam ekstremis ngerti. Jadi tidak bisa hidup tanpa khulafah, itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini khulafah namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu khulafah berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya khulafah itu ada. Yes, yang namanya apa? Khulafah. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi seperti zaman bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu. Sampean tak terang, mungkin sampean jeling-eling. Ana eling yo ora roh. Nabi iku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwene sak boleh Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisot bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuh sengaja malah walhasil itu berat kan. Sebab niku Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum ini. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahno suku-suku yang lain. Iku hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern dhisik di bangsa iki. Saiki kan pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern riyen. Paham ya? Makanya Abu Jahal iso langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan format ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu nunjuknya bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam, yaitu tawafnya secara Islami. Cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baro'atu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidato Nabi tentang haji wada kan
semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau tahta takut damai ya hati sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi yang haji wajah termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kok perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak. Paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Mulai sejarah Mekah nu sampean nak maca sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh Pak kere kabeh kere budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng Mekah. Karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi urusan mitra-mitra ada paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi. Mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non-Islam. Mergo ya mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali. Ya, tua sekali. Sampai jelas sekarang sejarah India dari Pakistan, dari Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia. Paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam. Di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, bukan. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak kulaan sampo atau sabun terus ning dino. Ya ora nak cinane duwe herder. Ya ora nak ning cinane no gambar saleh. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti teku. Ora aku santri malah kusuk. Mbok wong sing celuk wali sundul langit nak dagangan sebabnya apa? Jadi sama juga kaget, kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia, mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ra gelem biasanya ini. Paham? Ibadah sampai santri, tapi nak dagangan mesti uang kita sampai Cina. Kadang kula ning Pak Kaji larang ning Cina murah. Ning Pak Kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu kok kritik, padha Islami ora percaya, ora iso ngono dagang. Dagang pengerane batin kok. Padha politik ya pengerane untung rugi. Ora iso partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain. Ora iso politik dewane bagi untung rugi. Paham ya? Lah aturan sing jlimet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan semua. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar, tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa Allah yatu fabil baiti oryani. Jadi kemarinnya Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing, dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah, orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua, atau mereka bisa haji, kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama, wa alla yahujja badal aminus rikun, wa alla yatu fabil baiti orya. Dan zaman dong, kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Paham apa? Bedong. Orang mau bebas orang payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail baca di kitab kayak Hayat Sahabat atau Ibnu Katsir, kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan ya. Anak riyen Nabi itu akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak ceritani ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam.
tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Madinah. Tiang Madinah didakwai Nabi iman. Ini ku sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene dikuyo-kuyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Madinah jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi saya sahabat sama delok tentara dibaturi sinten saya Abu. Saya Abbas di paman, zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Abai Ibnu Abbas. Saya musyrik. Karena perjanjian itu manggil tenggene fisik bin si Abi Makkah. Negone lereng gunung, he para wong Yatsrib. Nak kue pancen serius nanda tangani kontrak di mana Muhammad gak mbok sio-sio. Ora kue nak wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kue mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok goworono. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Mulane sampe apa cara do kaget. Wong gedinge ngono kok gedinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis bacok, cara wong sambat kemudian umum apa? Wong gedinge ngono kok ngono-ngono. Paling sholat tiga istiqomah kan ngono-ngono tok. Paham ya? Enggak sampai napa Bu? Mulane saya Abbas berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atau ning Mekah mung sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili tidak akan sampai napa Bu? Mereka aturannya bapak ibu, aturan kesetelan, kesukuan, kekobilan, bulat nonton detail. Kenapa? Detail. Lalu ibadah Mekah. Mulai Mekah di Medina modern ini. Modern apa? Dalam tata negara, tata berbangsa ini modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kawalan wahidah. Ibadah standar dua lebih. Kenapa? Saat ini kan malah kawalan apa? Wahidah. Nah, itu kalau kemana tidak tenang. Wong kanca kula gawa Sawarikul Anwar karangan Syekh Muhammad ke imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung aku Islam mau libai terus ning imigrasi di Sahadat no. Mergo gawa kitab sing cara mereka pura apa bid'ah sih. Masa Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Oh, cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf. Mu'alaf bisa ada. Nah, biar kubur sirik, tawasul sirik. Jadi ahli sunnah darani barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, orang darani sirik darah maksiat. Oh, bujat ngono tok. Dadi ora ono bahasane. Ora jelas. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, rasa muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim ada. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Paham? Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Boleh ini semua mawon sinau jiwina, soalnya kira-kira ngono garis umumnya kira-kira. Fa'adha namang pengumum notokotik dina aliyawma nasri dimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'anun wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wa sapa qur'anun sapa wong itu rawahu riwayat ing hadis sapa al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran bahwa mongko tawi napa taubat atau bahwa mongko taubat hukum iku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinan. Wa in tawallaitum lamun minggu sira kabeh anil imani sanging iman fa alamu mongko ngerti sira kabeh annakum satemne sira kabeh wiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa.
Wa basir lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir. Sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru. Ing wong sing kafir ada sing lasik soal ingin kang nglarang mukmin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Ini diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang kok khianat tersunta-suntuk dibatalkan apa sepi? Sebab itu Quran itu ada tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, apa? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa haji. Diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa? Disebut napa bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ahadtum iki cara naku ni jenenge fi'il madhi. Sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lagi yang nggak ada prakondisi ini modern Islam wonten pra apa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait, juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur. Jadi modern sekali dadi ora batal terus dieksekusi mboten. Wonten pra-peradilan, wonten pra napa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara sakniki prakondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa asyhur. Mulane kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Paham? Karena ndak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyurin diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi itu bukan, tapi ada napa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian ngerti-ngerti digrebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik sing jelas-jelas sirik mawon wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal asyurul hurum faqulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan, artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri,
Orang Islam tentu ngotot dengan format tamali, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh blodor, wong Islam tetap tidak boleh blodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Fa'idan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu fa'idan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk faktur musyrikin. Kok ketemu musyrik pateni orang diwaca ngarepe fa'idan salafal. Akhirnya jadi ekstremis, jadi apa? Buat pelatar sakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akadum kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki. Mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kok ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian. Walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaikum ngatasi sira kabeh. Ahadan ing wong suci minal kufari sanging wong kafir. Fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin ahdan ing perjanjiane musyrikin. Ila muddatihim ilang tido imuddatihim tumeka mari enteke perjanjian musyrikin Allah dirupane perjanjian ahad kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase musuhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim maka perjanjian itu harus kamu pegang, enggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'ala Allah yuhibbu seneng sapa wal muttaqina ing grogro sing takwa. Bi'it mamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki paikan salah ngomong konalikane wis entek foroja tegese wis entek wis metu apa ala syurul hurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al asyurul hurum ku akhiru mudati tajil itu batas akhir jeda nggih, batas akhir napa? Jeda nggih, masa napa prakon di sini cara batas saniki napa prakondisi. Akhiru mudati tajil. Faktu mongko merangino sira kabeh al musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajah tubuhum. Kapan wae metu sira kabeh hum ing musyrikin fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram. Wa kudulan nangpo sira kabeh menangkap sira kabeh hum ing musyrikin bil asri lan boyong. Waktu ruhum lang ngepungo sira kabeh rum ing musyrikin fil kilai ing dalem pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusus lan pira-pira benteng hatta ya singgo kebentel sapa musyrikin ilal qatli maring perang utawa pembunuhan awil Islam utawa Islam waktu dulan napa ngawasi sira kabeh lagum kedhe musyrikin kula marsadin ing saben-saben tempat pengawasan etori kentek dalan ya suku kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore. Wanas bukuli tena sopi lapat kuli ku ala nasil covid ing atase najak covid. Fa intabu mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atu zakat. Lan padha nglakoni zakat fa kalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing jalane musyrikin. Wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin. Inna wa ta'ala Allah iku ghafurun agane purane rahimun tur akeh welase. Liman kedhi wong tobat kabeh tobat apa man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka wa in ahadun namun jaluk akad damai to jaluk akad suaka politik terus niki mulane Quran modern ya mriki akad suaka politik wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik akad aman minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru istajaraka tegese jaluk akad aman sapa ahadun minal musyrikan isira. Oleh maknani Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman, jaluk suaka politik sapa ahadunal muslimin ka ing sira. Minal qatli saking den pateni, saking den serang. Fa ajirhu mongko ya kudu ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal muslimin. Aminhu tegese ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal muslimin. Kata asma'a singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an iki Quran.
Jadi wonten pembinaan. Sedang orang musyrik yang ragu, ya, dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya. Masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta ya Allah, kalam. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Karena mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin tastajaroka fa'ajirhu hatta ya Allah, kalam. Nah, saya ora tau dibina pelan-pelan. Paham, ini di Quran ini buatan dawai bersebab, buatan dawai ulama ini dawai Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu aturan. Ini kalam Allah, ya, buatan gawe-gawe pulau. Harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan, sehingga mereka diberi hak istajaroka di fa'adir hatta yasma'allah kalam. Paham ya? Lalu bener kok itu wae. Mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran disupot pokoke wiridan, istighfar bus warga, istiqomah jamaah mlebu napa? Warga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitraan dengan muslim sekuler, orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran, mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham gitu? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin tastajaruka apa? Fa'ajirhu hatta yasma'allah kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam, untuk memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Tsumma ablihhu mana? Harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau saat ini harus diberi suasana apa boleh? Itu aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Tapi saya ini sudah apa? Nak ngoni kono Quran ini gak apa. Pokoknya agar jalin mitra beung Kristen, be non Islam, jadi ini wes non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya, apa repot tadi. Semua kalau betul melok-melok, kalau mulai ini golput. Pasti golput itu mereka betul nak orang murid golput haram. Nah, kalau ini tidak mau bagi ibu cerita, tapi golput orang murid kan haram. Dan itu kan fatwa nih kan gua ngawam, udah ngalimnya rakyat fatwa. Padahal, wong ketuane mu ibu bakku udah. Nah, ketuamu ya kisah ini sih penambah kalau ini. Mau ketuane lalu bakku. Dia buat betul golput, ada yang golput itu mari itu banyak pangeran desain pulau itu banyak golput. Begini banyak golput kartu pulau ya. Wingi delalah itu pas pilihan legislatif pas pulau ke Mekah. Juga pilihan presiden, ini adalah buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti ngomong tentang TPS ini, bujuk kalau kartunya hilang, itu hilang. Kalau ini pakai TPS, itu jangan lupa kartu hilang. Wah, gitu tenang, saya bujuk beneran. Jadi nasib pulau itu nasib golput, jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai ada kutu nilai wajib. Anut mui, sampai wajib anut apa? Ya, anut wajib. Wah, sing ra ngrasa alim kudu anut apa? Nah, alim yo saingan fatwa, Bang. Antara wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SBY, sitok fatwa JK, sitok fatwa Semboro. Yang jelas ngoten nggih, sakniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, sampai jenengan boten urusan. Wong kula ngomong ni ora hisabe, paham sing hisab kula boten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim.
Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Korea mau terus. Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Rian Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi. Karena Heraklius tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Habasha. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi diambak di Mekah, orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Orang dalam negeri, orang Islam, kemudian luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Medina itu kan hijrah ketiga. Hijrah itu ilal habasati ula, ilal habasati tani. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kitab-kitab para yang besar, tapi juga sempat hijrah ke Medina. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi aku nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita Irian Jaya, contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian khas adat sana, anggota jika anggota digoni ngono dianggap warga sana, anak suku, jadi apa? Itu memang dulu ya begitu itu, sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusir, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka, Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib nopo. Ini adil, orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya ana hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya fa'adir. Saya iya gentenan nek makna ana musyrik di perlindungan kowe. Ya fa'adir. Hatta ya apa? Kalam wa tumma ablighu napa? Mana. Nah, tapi kan musyrik ya anggap bae dari kaki anagum kaumul layak. Anggap bae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuh iku kowe. Mana Nabi ngendikan Allah mati kaumi fa innahum napa la ya'lamun. Jadi sami kalian niki summa ablighu makna mergo dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta asma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atase Quran. Suma abligu mongko nuli nyampekno sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana bu ing tempat daerahe ahadin minal musyrikin. Lha niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi ku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrik. Artinya ngeten. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Ya, tentarane Nabi utawa sahabate Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas mbek Islam ekstremis kok rukin Mustafa, paham ya? Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti kok desane kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Makna jadi ku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Tembung. Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin nang musyrik. Wa daru mau di amnihi ku daru kaumi iku omahe kaume ahadin nang musyrik. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin nang musyrik. Lah tujuannya apa kok dikei hak jeda liang duro supaya iso angen-angen
sapa ahadin minal musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau enggang tujuane dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemusyrikan. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi, di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat kuru, saya mengkono-mengkono barang yang kasebut kudian aku. Kelawan sak temene nopo, wong musyrik kaum meniku kaum layak lamuna kang orang ngerti sapa kaum. Orang ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko ora kan kena ora atau wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani. Sangka ngrungokno Qur'an. Di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Qur'an. Li alamu supaya jadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus enggak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti ke mamang Quran ora kena didu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejagalan-kejagalan itu lebih dekat kesalahan Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nganti sakniki bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju Malang. Cocok Quran kudu tetep bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabi ne asal usule wong. Soal kira iso maca Arab atau meneng. Lho kita fikih kan ngoten. Fikih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak meneng to timbang komat kamit maca terjemahan. Dibanding enak malah ra gelem. Cara hukum fikih ngoten lho. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Tidak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nopo. Sama tidak usah grogi. Asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita, tidak tahrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentahrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula lebih sering maca Barnabas, misalnya kula lebih sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta lebih sering maca napa? Quran. Kula nanti takut pendeta kudus. Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sein hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Ini roh ayat lastum ala sein hatta tuqimut Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam, sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan era itu Kordowi, sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini sering ketemu pendeta-pendeta Kristen, sering dinyek. Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan di bahasa kan mirip roh napa? Kudus.
ora pusing. Napa? Sama sekarang kira global. LSM yo neliti pesantren sudah bersih ning kota padha. Santri yo ora elek mahasiswa yo ora elek santri saya kira global. Pejabat yo ora elek kiai, belum disalami duit, kiai yo ora elek apa. Sekarang kira global sama-sama transparan, kudu siap nopo? Diteliti, diperbandingkan tidak apa-apa terus. Kira-kira nih di omahku kira di popo, di tiba rugen ya ragu nopo. Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'ajirhu hatta yasma'an Allah kalam. Malah ini termasuk geopolitik. Malah ini kalau cerita nih, dan sampai ngerti. Nabi niku hijrah teng Madinah. Walhasil natijahnya Nabi hijrah teng Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi, niku Yahudi Quraisy dan Bani Nadir. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nek salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu diuntungno perintah salat Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad, wong anyar sing ngaku nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa yatabi'u belakang. Agamane beda, nek kiblat kok anut maksude piye? Lah berhubung Yahudi mamang dilindungi wong ora jelas musuh. Ora jelas apa? Musuh dadi ora jelas yo penting. Mirip SBY, mirip Jika yo penting tok loro. Wong barang mesti ora sing ora jelas al-halalu bayinan wal haramu kene apa? Tapi mesti wa bena umur mustaf ya. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah ra jelas. Wa bena umur napa? Quran ya sami. Guna umul kitab tapi wa ukhra ya mutatab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman ora iso. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi lakulan aman atau dipisoi wong Yahudi. Paham? Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, kiai benderani nasional belum bahasa Indonesia, paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Bahasa ini geopolitik, ini wakal-wakal apa? Gue orang tak gede nyentuh diri dunia mesti ngotot. Cocok-cocok itu, mau pengiran singgah, dikira cocok, mobil di sini, semuanya sunai pengiran, gini apa? Cocok-cocok itu. Jadi kemiripan. Sausnya 16 bulan. Akal wong Yahudi kan Nabi. Delalah untuk kitab kon madhep Ka'bah. Wah, wong Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukaran. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-garane ini sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Para nabi salat masuk Baitul Maqdis. Pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudian iki mikir. Jangan-jangan saya kita bentuk tenang. Jadi grup-grup masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya iki njen bentuk napa? Bentuk. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, melok masuk Baitul Maqdis. Barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ilal qiblatain dua kiblat. Akhirnya kan masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ilal qiblatain. Mulane omah sing dienggo sholat Nabi ilal qiblatain saiki diabadekno jenenge masjid napa? Qiblatain. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya dites. Ini bersamaan baik kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok madhep Ka'bah?
Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Bukti ini aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian apa Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa kiblatuna awalun min kiblatika. Kiblat itu luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis itu kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Akhire Quran ngenyek Yahudi. Sebuti antum haula'i khadastum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak tua-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalan itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi dibakatam baraka wa hudal lil alamin. Lah nek kowe ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana maqam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mergo nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham napa? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak. Itu parkno ben kok setok salat madhep Baitul Maqdis ben dadi nabi dua kiblat. Saiki wis final kok nek kabar tok, paham nggih? Mau bojo aja apa? Tapi ora apa-apa nak bukti stres ora apa-apa, tapi maksudnya tak bukti. Ya kan kata to wonten tiyang faena matwalu fatama napa? Baju wa. Nak salat madhep ngulon tok sawane Allah ning ngulon tok. Saiki ya ngulon ngalor. Karena iku bukti stres ora apa-apa. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged kok. Paham nggih? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Ka'bah. Jadi Nabi ini pinter tenan, maksudnya macam wong tok tenan. Mengenai sifatnya sidik, amanat tabligh napa? Nak sidik itu santri mari sih akeh sidik. Nah, fatona cerdas nu repot. Gua cerdas yo butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh ora kedonyan par. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Nasarupno napa? Dhuwit. Kalau nanti di para utusan bupati, alasannya nopo kecinan rapati butuh duitnya, aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya pakai 1 juta 2 juta seneng, nak saya kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit aku kan, ya naruh juta kan cepat entek, jadi bingungnya sedih, 1 juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mergo duit kau pejabat itu tasaruf itu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke rakyat. Tapi soalnya duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan wong tua aku 200 juta, kita aku bal-balan, kita nggopo kan salah lah mau duit pribadi. Nah duit kok pejabat itu tasarufnya kudu dipikir detail, Pak, nggih. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, peteng pribadi, peteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Duit pribadi misalnya ana wong seneng kula kadang seneng tiang-tiang belagus kula ben ngamak dadi. Duit apa? Wae kula bar panen kapal men akeh 2 juta. Mau tak bal-balan yo terserah kula duit pribadi. Nah tapi nak duit kok menteri kok bupati kok duit umum. Keringete wong tukang pajak bayar napa? Tinggo pribadi hisap. Napa hisape napa? Ya daripada aku mikir hisap ora usah. Ada napa? Tapi lihat-lihatnya purun. Sanggup kiai warai ya. Iya.
Ya ini bukan apa-apa, pancen ngoten aturan Islam pancen ngoten. Nak duwe umum repot. Dadak tasarufe manutun ilmu. Lah. Karena dia pribadi itu terus duit pribadi itu bal-balan punya nyate nyate jaran oh dia pribadi. Duit kok pejabat itu kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata biasanya tidak nawa APBD itu betul. Yang dibagi-bagi nonton tokoh-tokoh APBD itu duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tokoh, wong pincang, wong picek, terus wong tunanetra gitu niku wong kategorine napa? Santunan. Ora-ora istilah duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara, dari duit kehormatan. Nah, pengen iki dari duit santunan pas apa dhewe dari uang apa? Kehormatan. Dibahas enak apa? Ora diprestasi jujur napa? Enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang apa? Diko kalah-kalan kita diko napa? Kalah. Untungnya ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi nak rokok itu penting, jadi orang tetap apa syukur. Jadi kadang bodoh itu penting. Gue ngawal syukur itu kudu apa? Paham ya? Lho anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat dari pangeran, langsung tol cara kaya kula barang makome pun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum aja. Sing gampang entek-entekane yo ora mati akeh. Ini nak kula, sampeyan terserah perkara. Mboten apa-apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampean kiai mati akeh ora pantes ana apa 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musolane mau telu kok santrine loro proposale gede. Ngoco iki ora aja setengah haram, ana iku setengah apa? Maksudnya ini mboten aku mesti kula mesti pangeran, kan iso diukur to nggih. Napa wong kan iso ngilani awake piyam. Ana audit iki wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-top wong. Kanjeng Nabi top-top wong. Pemimpin tertinggi Islam jatahe saka uang negara itu hanya humusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa itu proposal premangan separuh rong. Nabi ku moto humusil wa'lamu annamal ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ora wis top pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Oh, kok orang barang itu rapat dikejap ruku kok tengah. Tapi itu hukum, ini apa? Hukum. Jadi misalnya sama ngentet ya maksimal gitu kan kok. 1/5, 1/5, bukan 1/5 sampai hidup, Pak. Wah. Nah itu nggak usah. Maksud itu, kayak itu duit. Agar sing itu nggak duit, apa? Duit jatah, duit apa? Udah cerdas, kita mau tuh cerdas kabeh. Lalu nganti saat ini gitu, wah jadi kiai ini banyak coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa mawon, artinya orang rasa kiai, orang rasa ulama, orang mulang-mulang. Bariku marung, melaku-melaku damai. Soalnya kalau ada pulau kurun, apa? Merdeka, mulang-mulang. Gak ruang. Paham gini, jadi peringatan ini. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno. Dan itu disahkan oleh Al-Quran lewat aturan-aturan yang jelas. Termasuk saat kita membatalkan. Juga harus lewat aturan yang jelas. Jadi itu lewat maklum. Diumumkan. Mungkin kalau terus kayak kali kaya apa elay aku nanti seorang ana kulil musyrikin aku dibiro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian inda wa ana ing kersane Allah wa inda rasulih wa hum kafiruna bi halate musyrik ngafiri kabeh dihima kan awalan rasul wa diruna tertidro kabeh ilal ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh idal masjidil haram ana ing dekat tanah haram yaumal hudaybiyah ing dalam perjanjian hudaybiyah wa hum ta'aladina iku Quraisy wong Quraisy al-mustasnuna kang den istisnai kabeh ning kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok edae Quran nggih. Famastaqamu lakum fastaqimu napa? Lakum.
Fama mongko utahi apa wae perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun laku maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lah mongko kudu konsisten sira kabeh laku maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa wae istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik laku manfaat di sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Ya fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lagu kedhe musyrikin. Alal wafa'i ngatasi nuhoni bihi lan ahd. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Atau kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nyolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kegelan to malah nyolong atas nama apa? Iman apa dibocak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, ora iman nek kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat demenan di atas nama pangeran. Demenan di atas nama apa? Iman, sing waras urip sing apik. Ora aturane, nggih, pokoke sing kaitan kumpul wong napa? Ana aturane. Famat taqamu lakum fastaqimu. Wa mau tema iku sartiatun sartiyah. Inna wa ta'tamna Allah yuhibbu seneng sapa Allah al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Wa qad istaqamalan teman-teman konsisten sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha merusak sapa musyrikin. Oleh merusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh merusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung merusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Huza'ah ing atase Huza'ah. Padahal Huza'ah dalam konteks niki mitrane Kanjeng Nabi. Jadi mitra damene mitra. Nah niki wau nggih pokoke kula eling-eling mungkin ben kertas ya. Kaya kuno hale kaya apa lahum kedhi musyrikin apa ahdun perjanjian wa iya daru alaikum la yarqubu fikum illa waladin wa